Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah bergabung kembali di siang hari ini di kelas virtual Perludem di sesi manajemen dengan topik pendaftaran calon pejabat eksekutif. Kalau Rabu sama Fadli dan Heroik kita bahas soal pendaftaran calon anggota legislatif. Sekarang kita mendiskusikan soal pendaftaran calon eksekutif. Nah, yang pertama, ini nanti saya berdua sama Fadli. Nah, yang pertama dimulai dari Fadli. Silakan, Fad. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi sesi kelas virtual Perludem pada siang hari ini. Masih di tema besar manajemen pemilu, tapi sekarang subtopiknya adalah tentang pendaftaran calon pejabat eksekutif. Kalau di hari Senin kita diskusi soal pendaftaran partai politik, kemudian hari Rabu soal pendaftaran calon anggota legislatif, tentu sekarang kita bergeser ke pendaftaran calon pejabat eksekutif. Boleh Mbak, kita teruskan. Tentu pejabat eksekutif yang akan kita bahas di dalam pembahasan pada siang hari ini memiliki tiga ruang lingkup, yaitu soal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, pendaftaran gubernur dan wakil gubernur, kemudian yang ketiga pendaftaran bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, karena ini adalah isunya manajemen pemilu atau topik besarnya adalah manajemen pemilu, kita akan jauh lebih banyak membahas soal bagaimana mekanisme pendaftarannya dilakukan, mekanisme pencalonannya dilakukan seperti apa. Nah, kalau soal syarat dan kemudian soal catatan-catatan terhadap syarat calon, itu saya kira sudah dibahas pada sesi aktor pemilu di topik sebelumnya. Baik, kita lanjut. Soal pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan kita semua tahu bahwa sejak pemilu presiden langsung pertama kali tahun 2004, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, proses pencalonan presiden dan wakil presiden ini selalu memiliki ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Meskipun besarannya belum sebesar sekarang, tapi ketentuan ambang batas ini sudah ada. Nah, dalam regulasi yang berlaku di hukum positif hari ini, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki paling sedikit 20% kursi di DPR atau memiliki 25% suara sah pemilu nasional atau pemilu DPR, ya, 25% suara sah pemilu nasional. Nah, di dalam kerangka pemilu tahun 2004, tahun 2009, dan 2014, prasyarat ini masih masuk akal karena pemilu legislatif terlebih dahulu dibandingkan pemilu presiden. Tapi ketika pemilu dilaksanakan secara serentak, tentu angka ambang batas yang diambil dari hasil pemilu legislatif ini menjadi kehilangan rasionalitasnya, sebab pemilu presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif, sementara untuk mencalonkan presiden masih menggunakan hasil pemilu legislatif. Akhirnya karena pemilunya sudah serentak, mau tidak mau hasil pemilu legislatif yang diambil adalah hasil hasil pemilu legislatif pada pemilu sebelumnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, apakah pilihan ini masuk akal secara legitimasi, juga apakah ini masih relevan, dan yang paling penting itu ambang batas ini dikaitkan dengan konsistensi sistem presidensil, di mana harusnya proses pencalonan pejabat eksekutif, dalam hal ini presiden, tentu tidak relevan kalau dikaitkan dengan hasil pemilu legislatifnya. Nah, beberapa hal yang kemudian menjadi penekanan di dalam proses pencalonan presiden ini, kalau kita lihat dan kita dalami dokumen-dokumen syarat pencalonannya,
partai politik ditekankan hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Jadi ada frasa di dalam peraturan KPU tentang pencalonan presiden yang mengatur soal bagaimana mekanisme partai politik untuk kemudian mengajukan pasangan calon presiden. Sayangnya memang frasa itu dibuat alternatif ya. Alternatif pertamanya sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Ini kan seperti memberikan cek kosong kepada partai. Ya, mekanisme internal, partai tentu bisa saja mengklaim apapun yang sudah mereka lakukan dalam memutuskan pasangan calon, itu adalah mekanisme internal. Tapi ada frasa alternatifnya, musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Ini yang saya kira belum banyak dilakukan ya oleh partai politik dalam proses pencalonan. Dan kita kalau ikuti proses pencalonan presiden, beberapa partai politik yang secara terbuka melakukan proses rekrutmen penentuan pasangan calon presiden, 2004 Golkar pernah melakukan, seingat saya ya, yang waktu itu pemenangnya adalah Pak Wiranto. Nah, kemudian tahun 2014 yang lalu Partai Demokrat juga pernah melakukan, meskipun sudah ada pemenangnya, tapi kemudian akhirnya tidak bisa dicalonkan sebagai presiden. Nah, ini terkait dengan syarat pencalonan 25% oleh partai politik. Kemudian bakal pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Jadi ada penegasan bahwa tidak boleh kemudian saling berebut pasangan calon, kira-kira begitu ya. Jika ada satu pasangan calon atau ada satu calon presiden atau wakil presiden yang sudah dicalonkan oleh partai lain atau gabungan partai politik lain, makanya dia tidak boleh lagi dicalonkan oleh partai politik yang belum mencalonkannya. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan bakal pasangan calon dan telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU tidak dapat menarik dukungannya. Nah, ini menarik kalau kemudian kita lihat tindak lanjut dari syarat ini yang kemudian diimplementasikan kepada proses pendaftaran dan manajemen penyelenggaraan pendaftaran calon anggota legislatif, itu berimplikasi kepada dokumen-dokumen administratif yang banyak sekali. Misalnya di dalam proses pencalonan itu harus ada surat kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik terhadap pencalonan satu orang pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian kesepakatan antar partai politik yang sudah bersepakat tadi dengan si pasangan calon presidennya. Nah, ini kemudian harus ditandatangani di atas kertas bermaterai. Ini problem administratif lagi dan juga problem surat pernyataan di atas materai yang menurut saya mungkin terlalu banyak ya. Harusnya kan ini bisa disederhanakan. Nah, ada juga lagi kesepakatan antara bakal pasangan calon dengan partai politik yang juga ditandatangani oleh bermaterai cukup dan dengan pimpinan gabungan partai politik. Jadi ada beberapa surat yang memang harus disiapkan ditandatangani di atas materai sebagai sebuah konsekuensi pengajuan para pasangan calon presiden oleh gabungan partai politik. Lanjut, Mbak. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, kalau kita rujuk kepada proses pendaftaran atau proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 yang lalu, ada proses pendaftaran, kemudian juga ada proses pemeriksaan kesehatan, kemudian verifikasi administrasi, kemudian pengesahan hasil verifikasi, kemudian perbaikan persyaratan administrasi, kemudian penyerahan lagi dukungan sampai kepada rangkaian penetapan pasangan calon presiden, kemudian juga ada pengundian nomor urut sebagai rangkaian dari proses pendaftaran calon presiden. Dan ke depan ini tentu kalau kita lihat ya pengalaman dari pemilu presiden paling tidak 2014 dan 2019 lah, rangkaian dari proses pendaftaran ini harusnya bisa jauh lebih disederhanakan karena juga akan berkonsekuensi kepada biaya pengamanan, termasuk juga berkonsekuensi kepada penyederhanaan proses. Kenapa tidak kemudian ketika dia mendaftar,
langsung diberikan diundi nomor urutnya. Kalau nanti berhasil melalui proses penelitian administrasi, kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon, ya nomor urut itu yang kemudian akan dia gunakan. Nah, ya kira-kira bayangan saya ini prosesnya bisa disederhanakan agar kemudian kerja-kerja KPU juga bisa jauh lebih efektif, kerja-kerja pengamanan juga bisa jauh lebih efektif. Dalam pengalaman pemilu 2019, karena ya diikuti oleh salah satu pasangan oleh presiden incumbent ya, itu biaya pas pampres itu luar biasa sekali, biaya biaya pengamanan, biaya sterilisasi kantor KPU waktu itu sangat rumit sekali dan terlalu seremonial. Ada penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, pendaftaran dan lain sebagainya. Mungkin ini rangkaian proses yang ke depan mungkin bisa disederhanakan agar tata kelola penyelenggaraan pemilu bisa lebih efektif dan efisien. Lanjut, Mbak Denis. Nah, ada beberapa pengecualian di dalam dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden. Kalau seandainya proses pencalonan itu tidak dilakukan dengan proses-proses administrasi yang biasa, dalam artian kalau kemudian ada pimpinan partai politik yang berhalangan untuk menandatangani surat-surat kesepakatan pencalonan antar partai politik maupun surat kesepakatan pencalonan antar gabungan partai politik dengan si pasangan calon, itu dapat diwakilkan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lain sepanjang diatur dalam ADART partai politik. Nah, bahkan ini kita bisa lihat bagaimana sangat administratifnya proses pencalonan presiden. Penunjukan pimpinan lainnya ini juga kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan juga itu diperlihatkan suratnya, mana surat penunjukan langsung pimpinan ini ketika proses pendaftaran. Tapi saya kira tidak akan ada ya ketua umum partai ataupun sekjen partai yang akan mau melewatkan surat persetujuan pencalonan untuk pencalonan presiden yang tentu sangat penting sekali bagi institusi partainya. Tapi memang ada ketentuan pengecualian yang disiapkan oleh peraturan perundang-undangan kalau dalam kondisi di mana pimpinan partai politik tidak bisa menandatangani atau memberikan persetujuan terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden. Lanjut, Mbak. Nah, ini menarik Bapak Ibu semua, dalam proses pencalonan presiden ada beberapa syarat lain atau syarat-syarat khusus yang diberikan kepada orang-orang yang memegang jabatan tertentu atau orang-orang yang berada atau orang-orang yang bertugas di lembaga atau instansi tertentu. Nah, dan ini menjadi penting juga untuk didiskusikan ke depan sejauh mana syarat ini relevan dan sejauh mana juga kemudian syarat ini bisa menjadi potensi persoalan kalau masih dipertahankan. Pertama, bagi gubernur, wakil gubernur tentu saja, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Jadi bahasa undang-undangnya di pasal 183, saya lupa ini pasalnya, nanti bisa dicek ya. Itu bahasanya harus meminta izin kepada presiden. Nah, itu ada 3 ayat atau 4 ayat pasal itu, dilanjutkan, kemudian presiden memberikan izin atas pemerintahan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi, kepala daerah harus meminta izin kepada presiden, dan presiden memberikan izin kepada kepala daerah. Dalam hal presiden dalam waktu 15 hari setelah menerima surat permintaan izin dari kepala daerah, dan kemudian izin belum diberikan, izin dianggap sudah diberikan. Jadi ini sesuai dengan perkembangan prinsip fiktif positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana kalau kemudian badan atau pejabat tata usaha negara yang harusnya punya kewajiban untuk kemudian mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangannya, dan dalam waktu tertentu dia tidak mengeluarkan keputusan itu tanpa alasan yang jelas, artinya keputusan yang dimohonkan oleh orang kepada badan atau pejabat TUN itu dikabulkan atau diterima. Nah, ini sudah sesuai. Nah,
Surat permintaan izin kepala daerah ya disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon. Jadi ini jadi surat izin ini jadi persyaratan calon. Nah, problemnya ini agak menarik kalau kemudian kita tarik kepada konteks apa sebetulnya makna izin. Izin, pemberitahuan, rekomendasi ini kan sering kita bercampur ya melihatnya. Izin itu pada prinsipnya kalau sebuah perbuatan itu harus membutuhkan izin, itu pada prinsipnya perbuatan itu dilarang. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif hukum administrasi negara nih. Tapi kalau kemudian perbuatan yang dilarang itu diizinkan oleh orang yang punya kewenangan agar perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan, artinya ada keputusan atau ada kewenangan yang melekat pada orang yang boleh memberikan izin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah presiden punya kewenangan untuk tidak memberikan izin kepada kepala daerah kalau kemudian dia diinginkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan atau diusulkan sebagai pasangan calon presiden? Nah, kalau nomenklatur yang digunakan adalah harus meminta izin, menurut saya presiden punya kewenangan untuk tidak memberikan izin. Kalau presiden tidak memberikan izin, artinya kepala daerah tersebut tidak boleh menjadi pasangan calon presiden yang diajukan oleh partai. Tapi apa namanya, pengaturan di dalam pasal ini memang agak sedikit rancu. Kalau kemudian dibaca ayat 2-nya, presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, bupati dan wali kota dan seterusnya. Artinya kalau dibaca secara tersirat, ada seolah-olah kewajiban bagi presiden untuk harus mengeluarkan izin kalau kemudian ada permintaan dari kepala daerah kalau dia hendak menjadi calon presiden dan wakil presiden. Meskipun ada klausul kalau presiden mendiamkan saja, itu artinya diberikan. Pertanyaannya kemudian, kalau kemudian presiden tidak memberikan atau mengeluarkan jawaban atas permohonan izin untuk tidak boleh mencalonkan diri, apakah memang itu yang jadi maksud ketentuan ini? Nah, ini tentu akan jadi diskusi menarik kalau misalnya ada presiden yang kemudian mengetahui ada kepala daerah ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden, kemudian tidak memberikan izin. Nah, lalu bagaimana tindak lanjut dari itu? Meskipun ya si kepala daerahnya bisa challenge keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tentu ini menjadi sebuah rangkaian proses yang sangat panjang. Tapi menarik memang apa sebetulnya yang diinginkan agar kemudian kepala daerah harus meminta izin kepada presiden. Berbeda kalau kemudian hanya semacam pemberitahuan kepada presiden. Manakala seorang kepala daerah hendak diajukan oleh partai atau gabungan partai kepada menjadi pasangan calon presiden. Sebab surat izin yang kemudian jadi syarat ini juga bukan izin presiden, tapi yang kalau kita baca undang-undangnya yang dijadikan syarat calon itu adalah surat permintaan izin dari kepala daerahnya. Jadi surat yang dikirimkan ke presiden itu yang kemudian jadi syarat calonnya. Jadi ini menarik kalau kemudian kita lihat pengaturan di dalam undang-undang pemilu. Apakah ini memang soal draftingnya yang waktu itu tidak clear? Ini mungkin apa namanya teman-teman Pansus RUU Pemilu 7 2017 mungkin bisa menjawab, termasuk juga mungkin orang-orang yang terlibat dalam proses draftingnya. Tapi menurut saya ini ketentuan yang bisa menimbulkan perdebatan dan memunculkan kerancuan-kerancuan di dalam proses implementasinya. Ya 2019 yang lalu karena tidak ada kepala daerah saja, ada ya Pak Sandi sebagai wakil gubernur kemudian jadi apa namanya calon wakil presidennya Pak Prabowo. Tapi memang ini tidak itu apa namanya persoalan izin ini tidak menjadi salah satu sorotan penting di dalam proses pencalonan kemarin. Berbeda kalau kemudian nanti di 2024 misalnya ada banyak potensi kepala daerah yang akan maju sebagai calon presiden, tiba-tiba presidennya tidak memberikan izin kepada kepala daerah itu untuk maju sebagai pasangan calon presiden, itu ini menjadi perdebatan tersendiri. Makanya ini harus diklirkan apa kemudian maksud dari izin ini, dan juga ini akan jadi problem tersendiri juga bagi penyelenggara. Sebab dokumen yang akan dijadikan syarat itu hanya surat permintaan izin. Bagaimana kalau kemudian nanti tiba-tiba si partai politik atau gabungan partainya menyerahkan saja surat permintaan izin yang sudah pernah disampaikan oleh kepada presiden tanpa mempedulikan apa namanya jawaban presiden, karena yang jadi syarat itu kan hanya surat permintaan izin kepada presidennya. Jadi jadi ketentuan yang sia-sia juga sebetulnya kalau ini
kita baca konteks regulasinya. Tapi ini akan menarik kalau kemudian jadi pembahasan tersendiri di dalam diskusi-diskusi kita selanjutnya. Lanjut, Mbak Dinis. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini juga kemudian menjadi salah satu proses pencalonan presiden yang kemudian menggunakan platform teknologi informasi yang disiapkan oleh KPU dalam pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada banyak sekali dokumen-dokumen yang kemudian disiapkan sebagai implementasi dari syarat calon dan syarat pencalonan. Nah, misalnya seperti yang tadi sudah disinggung soal kesepakatan antar partai politik dengan gabungan partai politik, itu kemudian mesti menjadi surat bermaterai yang disampaikan dalam dokumen proses pencalonan. Nah, belum lagi kalau kemudian kita lihat persyaratan calon yang kemudian itu juga menjadi dokumen yang mesti diserahkan kepada KPU ketika proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, misalnya dari banyak sekali ya syarat-syarat calon itu yang kemudian disyaratkan di dalam undang-undang, dan kalau kita lihat kemudian di dalam ketentuan terkait dengan wujud dari syarat-syarat yang kemudian lekat kepada calon itu, ada 14 surat pernyataan dari bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mesti disiapkan menjelang pada saat proses pendaftaran itu. Misalnya surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, kemudian tidak pernah mengkhianati negara dan lain sebagainya. Termasuk juga belum pernah menjadi presiden selama 2 periode, presiden atau wakil presiden selama 2 periode. Itu juga ada surat pernyataannya. Padahal ini kan aneh saja kalau kemudian informasi yang sangat sederhana bisa ditelusuri itu tidak bisa diverifikasi sendiri ya tanpa kemudian ada surat pernyataan. Termasuk juga misalnya sudah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota lembaga perwakilan. Ini kan harusnya syarat-syarat yang bisa diverifikasi sendiri, apalagi sudah ada sistem informasi pencalonan juga yang digunakan atau dibangun oleh KPU dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif. Dan untuk cross-check-nya kan bisa memanfaatkan itu. Jadi poin utamanya sebetulnya adalah sejauh mana kemudian proses pencalonan presiden dan wakil presiden ini bisa meminimalisir dokumen-dokumen administratif yang terutama surat-surat pernyataan ya yang mesti dibuat oleh pasangan calon, yang mesti disiapkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang itu mesti ditandatangani dalam kertas bermaterai atau ditandatangani dengan surat yang bermaterai cukup ya, kira-kira begitu bahasa undang-undangnya. Coba bayangkan ada surat kesepakatan antar partai, surat persetujuan partai, surat kesepakatan gabungan partai, dan kemudian surat kesepakatan antara partai dengan pasangan calon. Kenapa tidak disatukan saja misalnya surat pencalonan dari partai A, B, C, dan D untuk kemudian mengusung pasangan calon presiden. Nah, itu kan bisa jadi dokumen yang bisa lebih disederhanakan kalau itu dijadikan sebuah syarat administrasi dalam proses pencalonan. Nah, belum lagi 14 surat pernyataan yang mesti disiapkan oleh pasangan calon presiden dalam proses pencalonan ini. Jadi adanya sistem informasi pencalonan, baik itu dalam proses pencalonan presiden, dalam proses pencalonan anggota legislatif, menurut saya itu harusnya dimaksimalkan. Jadi bagaimana kemudian KPU bersusah payah membangun perangkat ini, tapi kemudian belum dimaksimalkan sebagai alat untuk mempermudah proses penerimaan atau proses pendaftaran calon presiden, dan juga mempermudah proses penelitian berkas-berkas pencalonan presiden. Nah, sudah ada sistem informasi pencalonan anggota legislatif, sudah ada juga sistem informasi pencalonan presiden dan wakil presiden misalnya. Lalu untuk apa lagi surat pernyataan tidak pernah atau tidak dicalonkan sebagai anggota lembaga perwakilan? Itu kan bisa dicek saja dalam dua sistem informasi tersebut. Kecuali memang masih ada keterbatasan-keterbatasan dari sistem informasi itu
yang belum kemudian bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mempermudah kerja-kerja KPU di dalam proses manajemen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ini. Lanjut, Mbak Ninis. Nah, ini yang kemudian yang tadi sudah kita singgung juga, untuk bisa sampai kepada surat suara yang kemudian kita bisa lihat ini, pasangan calon presiden nomor urut 1, pasangan calon presiden nomor urut 2, ini ada rangkaian proses pendaftaran yang harus dilalui oleh pasangan calon dan mesti diselenggarakan juga oleh KPU. Nah, misalnya ketika mengantarkan syarat itu ada keramaian di dalam proses pendaftaran. Kemudian nanti setelah proses penelitian administrasi, ada lagi penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut. Nah, itu kan rangkaian-rangkaian seremonial yang harusnya bisa disederhanakan, seperti yang tadi sudah saya singgung. Misalnya ketika ada pasangan calon mendaftar, ya langsung saja diundi nomor urutnya dengan mekanisme yang lebih sederhana. Kalau nanti Bapak terpilih, ini nomor urut yang akan didapat. Nah, nanti ketika sudah memenuhi syarat, ya tinggal diumumkan saja pasangan calon A, B, kemudian mendapatkan nomor urut, ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut 1, pasangan C, D dengan nomor urut 2, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi, rangkaian proses pendaftaran bisa jauh lebih sederhana. Itu juga akan lebih menghemat tenaga teman-teman KPU, menghemat tenaga teman-teman aparat keamanan, dan tentu saja tidak mempersulit banyak orang. Coba bayangkan kemarin kalau ada pasangan incumbent yang datang ke KPU itu harus ada perimeter pas pampres lah, harus diperiksa ini dan itu juga kan juga merepotkan semua orang. Jalan ditutup dan segala macam itu kan menyusahkan banyak orang. Nah, makanya tentu proses efisiensi dan efektivitas di dalam rangkaian proses pendaftaran calon presiden ini menjadi hal yang harusnya bisa lebih disederhanakan, bisa jauh lebih mudah, dan tentu saja bisa jauh lebih hemat dari segi biaya. Lanjut. Nah, itu tadi Bapak Ibu semua soal proses pendaftaran pejabat eksekutif untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk pencalonan kepala daerah akan dilanjutkan oleh Bu Ninis. Silakan Bu Ninis. Ya, makasih Mas Fadli. Ibu Bapak, kita lanjut dengan pencalonan eksekutif khususnya dari kepala daerah. Nah, kalau kita lihat bagaimana pencalonan untuk kepala daerah itu bisa dari 2 jalur ya. Ini yang tadi berbeda dengan pencalonan untuk presiden dan wakil presiden karena sudah dikunci juga di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik. Nah, untuk kepala daerah itu bisa melalui 2 jalur. Yang pertama diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Yang kedua bisa melalui jalur perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Nah, ini kalau untuk yang dari jalur perseorangan ya. Untuk jalur perseorangan ini bakal calon kepala daerah itu harus mengumpulkan sejumlah dukungan. Ada ketentuannya, ada perbedaan antara dukungan untuk calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur, juga untuk calon perseorangan untuk wali kota, bupati, dan wakil wali kota atau wakil bupati. Nah, untuk provinsi yang jumlah penduduknya termuat dalam DPT sampai 2 juta jiwa, itu harus didukung paling sedikit 10% ya, dukungannya itu 10%. Nah, kalau DPT-nya lebih dari 2 juta sampai 6 juta, itu minimal dukungannya adalah 8,5%. Lalu kalau jumlah DPT-nya lebih dari 6 juta sampai 12 juta, itu dukungannya paling sedikit 7,5%. Dan kalau provinsi itu DPT-nya lebih dari 2 juta, itu dukungannya paling sedikit 6,5%. Nah, dari dukungan-dukungan ini itu harus tersebar di 50% kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Nah, sementara untuk bakal calon kepala daerah di level kota atau kabupaten kota, itu kalau dia jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai dengan 250.000,
itu harus mendapatkan dukungan paling sedikit 10%. Kabupaten kota yang jumlah penduduk yang termuat dalam DPT-nya lebih dari 250.000 sampai 500.000, itu paling sedikit 8,5%. Lalu kabupaten kota yang jumlah penduduk yang termuat dalam DPT-nya 500.000 sampai 1 juta jiwa, itu harus didukung paling sedikit 7,5%. Lalu kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa, itu didukung paling sedikit 6,5%. Dan tadi sama dengan yang ketentuan di provinsi bahwa jumlah dukungan ini harus tersebar di 50% jumlah kecamatan yang ada di kabupaten kota tersebut. Nah, kalau kita ingat awalnya sebenarnya dukungan untuk calon perseorangan ini basisnya adalah penduduk ya. Lalu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa basis dukungannya adalah daftar pemilih. Itu juga untuk memudahkan bagi calon-calon perseorangan yang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah, tentu akan lebih ringan ya kalau basis datanya adalah basis data daftar pemilih. Nah, ini tadi untuk syarat calon kepala daerah yang berasal dari jalur partai politik atau gabungan partai politik. Ini dukungannya sama dengan yang calon presiden tadi, harus memiliki 20% kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD. Nah, kalau mau dikaitkan dengan RUU Pemilu yang sekarang sudah mulai dibahas oleh Komisi 2 di DPR, itu kan ada penggabungan antara pemilihan kepala daerah dengan DPRD-nya gitu ya. Dibagi dua jenis pemilu nasional, ke pemilih presiden, DPR, dan DPD, lalu pemilu daerah memilih kepala daerah dan DPRD-nya. Nah, ini sebenarnya sama tadi dengan apa yang disampaikan oleh Fadli. Apakah masih relevan ketika pemilunya digabungkan, antara pemilu kepala daerah dengan DPRD-nya digabungkan, masih relevankah syarat minimal dukungan ini ya, minimal dukungan perolehan kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah pada pemilu DPRD. Karena syarat ini dinilai cukup berat gitu ya, untuk maju sebagai kepala daerah, apalagi juga syarat untuk menjadi calon perseorangan juga tadi syaratnya juga masih cukup berat. Ini yang memang perlu masukan lagi gitu ya, kita perlu masukan, kita perlu mengkaji kembali kalau nanti memang ternyata jadi pemilu nasional dan pemilu daerah, apakah syarat ini masih relevan untuk digunakan. Nah, ini kalau untuk verifikasi syarat pencalonan khususnya dari jalur perseorangan yang sekarang sudah mau dimulai lagi ya tahapannya, ini kira-kira alurnya seperti ini. Jadi setelah mengumpulkan dukungan gitu ya, mengumpulkan dukungan, lalu akan dilakukan sensus oleh PPS yang akan mendatangi satu persatu pendukung calon perseorangan. Ini yang tahapannya akan segera dimulai ya, didatangi satu persatu karena di undang-undang memang syaratnya sensus, tidak bisa sampel. Nah, ini yang kemudian menjadi di kondisi sekarang ya dalam konteks pilkada di masa pandemi ini yang menjadi tantangan akan seperti apa model sensusnya. Nah, kalau ternyata terverifikasi dia bisa langsung memenuhi syarat ya, tapi kalau tidak terverifikasi nanti PPS kemudian berkoordinasi dengan tim pasangan calon untuk menghadirkan pendukungnya, lalu pendukungnya mengklarifikasi gitu ya dengan mendatangi kantor PPS. Ini kira-kira alur untuk verifikasi syarat pencalonan dari jalur perseorangan. Kalau syarat calonnya ya, siapa-siapa saja yang kriterianya yang bisa menjadi calon kepala daerah itu sudah pernah kita bahas di sesi calon eksekutif ya, itu sudah pernah kita bahas. Ada syarat usia, syarat pendidikan, lalu misalnya ada syarat-syarat seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Untuk syarat calonnya sendiri
Ibu Bapak atau rekan-rekan yang waktu itu mungkin sempat belum melihat pembahasannya, bisa dilihat di sesi aktor pemilu. Nah, lalu kalau verifikasi syarat pencalonan partai politik, nanti KPU akan melihat secara administrasi gitu ya, dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat. Lalu ini hasil penelitiannya diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik. Jika tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau gabungan partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan pencalonan. Nah, terkait dengan syarat dukungan ini ya, karena kan ini karena tadi syaratnya berat ya, harus memiliki 20% kursi DPRD atau akumulasi 25% akumulasi suara hasil pemilu DPRD. Untuk pencalonan kepala daerah tentu ini sangat berat gitu ya. Nah, tidak jarang koalisi-koalisi ini baru injury time gitu ya mendaftarnya. Nah, bahkan tidak jarang pula ada kasus-kasus di mana tiba-tiba di akhir masa pendaftaran ada partai politik yang menarik dukungannya gitu ya. Menarik dukungannya karena yang kemudian menyebabkan pasangan calon ini tidak bisa mendaftar gitu karena kurangnya syarat tadi itu, tidak memenuhi syarat tadi 20% kursi atau 25% suara. Nah, ini sempat terjadi di salah satu daerah yang waktu itu cukup disayangkan, khususnya dari kelompok perempuan, adalah karena calon yang didukung awalnya adalah perempuan, tapi kemudian di hari terakhir gitu ya, hampir menuju pukul 24, ada salah satu partai politik yang menarik dukungannya sehingga tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Nah, sulitnya mendaftar gitu ya, harus mendapatkan dukungan partai politik, syarat untuk maju sebagai calon perseorangan juga sulit. Ini yang memunculkan fenomena calon tunggal dalam pilkada, dan ini diperbolehkan ya dalam pilkada. Jadi di dalam surat suara, kalau calon tunggal itu ada foto pasangan calon yang cuma satu itu, dan sebelahnya ada kolom kosong atau tidak bergambar. Nah, pemilih itu boleh memilih di antara dua ini, mau milih yang kolom kosongnya atau calonnya. Nah, calon tunggal dalam pilkada ini memang ketika KPU membuat ada timeline pendaftarannya itu, ditunggu dulu ya, kalau sampai sekian hari nggak ada pasangan calon yang lain gitu yang mendaftar, maka ditetapkan sebagai calon tunggal. Nah, ini yang memang perlu juga menjadi kajian kita bersama gitu ya, karena tadi syaratnya yang cukup berat, kemudian tidak jarang pula ada fenomena memborong semua partai yang punya kursi di DPR, sehingga muncullah fenomena calon tunggal ini gitu ya. Yang terakhir, kasus yang cukup menarik kalau untuk calon tunggal ini, ada dua contoh surat suara yang ditampilkan. Yang sebelah kiri adalah pemilihan Kota Makassar di tahun 2018, dan yang sebelah kanan adalah di Pati ya, di Jawa Tengah. Nah, kalau yang di Makassar ini kita tahu bahwa ternyata yang kolom kosongnya yang menang gitu ya, pasangan calon kepala daerahnya itu kalah. Nah, kalau kalah artinya dia pilkadanya diulang dan mengikuti jadwal pilkada selanjutnya. Ini tadinya di 2018, karena kemudian ada jadwal pilkada di 2020, maka Makassar akan ikut pilkada di 2020 ini gitu ya, sehingga daerahnya menjadi 270. Kalau berdasarkan 5 tahun yang lalu, 2015 hanya ada 269 daerah plus 1 Makassar. Nah, yang di Pati ini selisihnya tipis ya, antara yang pemenangnya adalah calon bupatinya ini, dan kolom kosongnya itu selisihnya tipis, kolom kosongnya yang kalah. Nah, ini kita bisa lihat ternyata syarat untuk menjadi kepala daerah itu selain juga berat gitu ya, berat dalam artian harus punya dukungan, dan juga terlalu sangat administratif gitu ya, karena tadi harus mengumpulkan banyak sekali form yang harus diisi gitu ya. Sebenarnya ada di KPU punya silon tadi, kalau kita lihat sistem pencalonan yang kemarin sudah kita bahas di pendaftaran calon
anggota legislatif, lalu tadi juga ada di calon presiden dan wakil presiden, lalu juga ada di untuk pilkada. Tapi memang betul yang tadi disampaikan oleh Fadli bahwa perlu memaksimal, sebenarnya silon itu sangat baik untuk kita bisa melihat gitu ya, sehingga tidak perlu lagi menyerahkan form ini gitu ya, form yang sangat banyak dan yang sangat administratif itu. Tapi memang perlu menjadi catatan untuk terus memaksimalkan kegunaan sistem pencalonan tadi, karena misalnya di awal-awal ketika pendaftaran calon perseorangan untuk Pilkada 2020 ini ada sejumlah masalah gitu ya, di mana ketika sudah menginput nama pendukungnya, tiba-tiba di dalam silon itu datanya menjadi hilang gitu ya. Nah, ini menjadi PR-nya KPU untuk semakin perlu lebih memaksimalkan teknologi yang digunakan dalam tahapan pemilihan kepala daerah ini, supaya tidak merugikan gitu ya. Sebenarnya kan dengan adanya penggunaan teknologi ini harusnya lebih memudahkan gitu, supaya masalah-masalah itu juga bisa teratasi dengan segera. Nah, tadi catatannya ya, bahwa dokumen administratifnya terlalu banyak yang sebenarnya bisa disederhanakan gitu ya, dan banyaknya dokumen yang harus dikumpulkan, dan administratif ini justru mendorong misalnya munculnya dokumen-dokumen palsu gitu ya, misalnya surat ijazah palsu atau keterangan pengguna narkoba yang palsu gitu, yang dipalsukan gitu ya. Itu justru memunculkan hal-hal tersebut yang justru menambah beban pekerjaan dari teman-teman penyelenggara pemilu. Nah, untuk itu memang perlu sistem informasi dan teknologi ini yang lebih perlu dimaksimalkan, supaya sebagai pemilih juga kita juga bisa melihat gitu ya, mengontrol seberapa besar misalnya dukungan calon perseorangan ini gitu ya, seberapa banyak orang yang mendukung gitu ya. Lalu kalaupun kita sebagai salah satu pendukungnya, betul sebagai kita yang mendukung, kita bisa cek apakah nama kita sudah ada di situ. Ini yang sebetulnya perlu lebih bisa dimaksimalkan oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Nah, demikian Ibu Bapak diskusi awal ya dari saya dan Fadli. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi atau menyampaikan langsung pengalaman ibu-ibu, teman-teman penyelenggara pemilu di daerah ketika proses pendaftaran calon pejabat eksekutif ini, tantangannya di lapangan gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Saya kira kita bisa lanjut diskusi. Fadli, ada yang mau ditambahkan, Fad? Ya, saya ada sedikit tambahan, Mbak. Kalau kemudian kita menyoroti proses manajemen pendaftaran calon ini kan hampir sama ya, sebetulnya ada problem penyelenggaraan dan teknis seremonial yang terlalu banyak, sehingga itu merepotkan penyelenggara, merepotkan juga aparat keamanan, dan juga kadang-kadang merepotkan pemilih. Termasuk juga ya, meskipun kalau dilihat dari aspek lain soal kepentingan euforia kontestasi itu mungkin hal yang lain ya. Kemudian yang kedua, kita selalu memberikan catatan soal dokumen-dokumen administratif yang terlalu banyak. Nah, itu bahkan harus dicetak dan diantarkan ke KPU. Nah, kalau kemudian kita membayangkan KPU sudah membangun misalnya sistem informasi partai politik, ada juga sistem informasi pencalonan, ada juga sistem informasi pendaftaran peserta pemilu untuk DPD ya, SIP3 yang kemarin sempat kita diskusikan. Ke depan mungkin perlu difikirkan bagaimana sistem informasi itu jadi satu, dan itu diserahkan kepada partai politik, dan itu berlaku tidak hanya untuk selama tahapan pemilu saja. Jadi itu menjadi sebuah kewajiban bagi partai untuk melakukan update, membangun sebuah sistem tata kelola yang baik di sistem informasi itu yang nanti akan jadi basis bagi KPU dan bagi si partai politik untuk urusan-urusan pendaftaran pemilu ini misalnya. Nah, ini juga akan mempermudah ketika nanti melakukan verifikasi keanggotaan, melakukan pendaftaran partai politik peserta pemilu, termasuk juga pendaftaran pasangan calon. Misalnya kalau sistem informasi itu terupdate, tentu akan jauh lebih mudah bagi KPU untuk kemudian mengecek
Misalnya ada partai A, B, C mau kemudian berkoalisi untuk kemudian mencalonkan satu pasangan calon. Nah, untuk mengecek apakah jumlah minimal kursi ya, karena masih ada ambang batas, jumlah minimal kursinya terpenuhi atau tidak, ya KPU kan tinggal cek saja hasil pemilu yang kemudian juga KPU yang lembaga paling otoritas memegang itu. Nanti partai politiknya bisa kemudian memberikan surat persetujuan melalui sistem informasi itu saja. Jadi mekanismenya bisa jauh lebih sederhana menurut saya. Ya meskipun ini tidak mudah ya, karena ada banyak sekali intrik politik dalam proses pencalonan yang mestinya itu bisa dituntaskan sebelum proses pencalonan dimulai. Itu sih Mbak, menurut saya bisa agar kemudian teknis pencalonan ini bisa jauh lebih mudah dan lebih sederhana ke depan. Oke, makasih Fat. Rekan-rekan ada yang mau didiskusikan? Ini mungkin karena hari Jumat ya Fat, terus tahapan udah dimulai gitu ya. Ya, udah mulai banyak aktivitas ya. Udah mulai banyak aktivitas ya. Ada teman-teman? Fadli masih di... Oh enggak. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain ya Fat ya. Iya. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain. Jangan, kalau nggak ada jangan diusahain harus ada gitu. Sebentar. Ada 30 absen aja. orang Gimana? teman-teman yang bergabung hari ini. Iya silakan. Ada 30 orang yang bergabung hari ini. Kalau ada misalnya tambahan atau pembelajaran dari pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan saya kira juga ada sebagian Bapak Ibu dari penyelenggara yang juga hadir, mungkin bisa memberikan catatan juga sih terkait dengan proses pendaftaran calon pejabat eksekutif. Ya, kalau tidak berarti sudah cukup atau mungkin sudah pas ya gitu materinya. Silakan Bapak Ibu semua. Silakan. Kalau enggak nanti Fadli nyanyi dia. Mbak Sisin, ada Mbak Sisin? Mas Pur tadi live ya, udah nggak ada lagi. Di sini maksudnya udah nggak ada di Google Meet ini. Pak Didi, teman-teman yang lain. Mbak Ninis, Mas Fadli, boleh izin tanya ya? Silakan, boleh Mas Muhammad. Boleh, ya. boleh. Baik, kalau saya mungkin karena saya juga masih mahasiswa, jadi saya pengen nanya aja. Gini, kalau misalkan suatu waktu, namanya juga kita nggak tahu ya, namanya masa depan. Kalau suatu waktu calon presiden dan wakil presiden itu boleh didukung atau boleh berasal dari jalur independen, walaupun sekarang nggak bisa, masih ditolak oleh MK. Apakah mekanisme yang dilakukan di pemerintah daerah pakai apa namanya daftar DPT, kalau DPT sekian maka persentase yang harus mendukung sekian, apakah efektif apabila dilaksanakan di tingkat nasional atau tidak? Kemungkinan itu bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, gagasan soal presiden independen atau presiden perseorangan ini kan sebetulnya juga sudah lama sebetulnya, Mas. Kalau kita lihat misalnya risalah perdebatan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 itu ini juga sudah mulai muncul sih sebetulnya. Tapi kan kita harus tidak bisa melepaskan konteks itu dari kepentingan-kepentingan kelompok politik ya waktu itu membahas ketentuan ini. Ada juga misalnya kekhawatiran nanti calon presidennya terlalu banyak, atau kemudian nanti justru banyak orang-orang yang tidak dikenal, kemudian punya sumber daya yang besar, kemudian mencalonkan diri sebagai presiden. Ya ada kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu yang coba dibangun ya di dalam perdebatan soal pasangan calon presiden independen atau perseorangan. Tapi menurut saya ide ini memang sebaiknya penting untuk didiskusikan kembali agar kemudian ada hal yang bisa memberikan kesempatan yang jauh lebih leluasa kepada warga negara, kepada orang yang tentu tidak semuanya punya akses ke partai politik misalnya. Alasan ini juga yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi ketika memberikan tafsir konstitusional soal kepala daerah maju melalui jalur perseorangan. Meskipun ini merupakan satu peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian yang tidak bisa dilepaskan dari ketentuan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya waktu itu ya. Karena Aceh diperbolehkan maju lewat jalur perseorangan kepala daerahnya. Kemudian Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Pemda waktu itu
belum mengatur soal pilkada kepala daerah independen, diujilah ke MK. MK mengatakan tidak boleh ada pembedaan perlakuan antara di Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk memilih kepala daerah. Akhirnya diberikanlah ruang bagi calon perseorangan dalam mengajukan diri sebagai kepala daerah. Nah, kalau soal calon presiden lewat jalur perseorangan, menurut saya sih bisa dibangun banyak mekanisme, Mas. Ya salah satunya tentu harus membuktikan dulu dukungan yang bisa dikumpulkan oleh yang bersangkutan sebelum dia bisa mendaftar sebagai calon. Ya wilayah Indonesia yang sangat luas tentu menjadi tantangan tentu saja ya. Ya tapi tidak perlu juga kita memikirkan semua orang bisa jadi calon presiden, semua orang akan jadi calon presiden, ya tentu tidak akan sesederhana itu. Soal berapa besaran syarat yang akan didiskusikan tentu bisa dibahas lah soal teknis itu. Tapi pada prinsipnya logikanya mungkin hampir bisa persis sama dengan perseorangan kepala daerah. Dia harus membuktikan legitimasi awalnya dia didukung oleh sejumlah orang, bisa lewat petisi dan lain sebagainya, mekanisme yang memudahkan. Dan kemudian kalau itu terpenuhi, ya dia bisa mendaftar sebagai pasangan calon presiden. Amerika Serikat itu kan sebetulnya pasangan calon presidennya banyak ya. Dan hanya saja dua partai politik utama itu yang kemudian muncul dan menjadi perhatian banyak orang. Dan saya sih sampai sekarang masih belum bisa menerima kekhawatiran kalau nanti calon presidennya terlalu banyak kan mengkhawatirkan juga. Aneh menurut saya. Apa yang perlu dikhawatirkan dari jumlah calon presiden yang banyak? Harusnya kan kita bisa punya pilihan yang jauh lebih variatif, lebih beragam, dan masyarakat bisa lebih memilih, lebih baik dalam pilihan-pilihan yang lebih banyak. Justru merekayasa sistem penyelenggaraan dengan membatasi dua pasangan calon malah memberikan efek keterbelahan kepada masyarakat kita. Pengalaman 2014 dan 2019 kan memang konfirmasi itu ya. Waktu 2004 pasangan calon presidennya 5 pasang, hampir nggak ada persoalan sih menurut saya ya. Karena memang kan secara konstitusional pemilihan presiden kita kan juga didesain dengan 2 putaran sebetulnya. Jadi ada saringan legitimasi yang dikhawatirkan oleh banyak orang itu sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Dasar kita. Bagaimana nanti kalau presidennya justru hanya didukung oleh 30% saja atau 30% saja? Itu nggak akan mungkin. Kalau tidak ada yang menang dominan 50% plus 1, kan ada putaran 2. Jadi presiden terpilih di Indonesia pasti akan didukung oleh mayoritas suara karena memang didesain untuk dilaksanakan dengan 2 putaran. Jadi itu sih Mbak Dinis menurut saya, Mas Zafran. Mbak Dinis kalau ada tambahan Ya, soal capres independen. Ya sebenarnya kan idenya kan adalah memberikan alternatif ya, alternatif pilihan kepada masyarakat ya, bahwa ruang ini dibuka gitu ya sehingga masyarakat tuh punya alternatif pilihan gitu ya ketika pemilu. Karena sudah kita udah lihat gitu ya kalau hanya 2 dirasa yang nggak ada alternatif gitu karena tadi syaratnya berat gitu ya. Sebenarnya kan idenya MK ketika membolehkan calon perseorangan kan tadi itu supaya ada alternatif pilihan gitu. Nah ini juga yang kemudian menjadi dasar waktu ketika Perludem dan sejumlah rekan-rekan masyarakat sipil itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal dukungan untuk pasangan calon presiden itu yang 25% suara dan 20% kursi. Nah karena kami merasa pertama itu tidak sejalan dengan logika sistem presidensial gitu ya. Ini di sistem presidensial kan antara eksekutif dan legislatif itu dua kekuatan yang berbeda gitu ya. Yang satu tidak mempengaruhi yang lain, masing-masing punya kewenangan gitu ya. Dan masing-masing ada pemilunya. Jadi kalau yang pemilu yang satu itu merupakan hasil dari pemilu yang lain, apalagi dari pemilu sebelumnya itu tentu nggak sejalan dengan logika sistem presidensial. Nah, tapi pada waktu itu kan memang kekhawatirannya nanti calonnya jadi banyak ya. Kenapa juga kalau calon presidennya banyak sebenarnya ada nggak masalah juga kan pemilih juga. Justru kalau dibatasi kita nggak bisa dapat calon-calon misalnya ya ada yang mendukung nih anak muda kan juga pengen nih jadi presiden gitu misalnya ya, tapi karena terbentur dia nggak punya akses ke partai politik gitu ya, kalaupun punya akses ke partai politik harus partai politik besar gitu, kesulitan gitu.
sebenarnya idenya kan di situ, dan memang sudah ada saringannya tadi seperti kata Fadli, mekanisme keterpilihan calon presiden di Indonesia kan mayoritas ya, jadi harus 50% plus 1. Mungkin itu tambahanku sedikit. Kita baca chat ya, Fat. Ya, Mbak. Ini Ya. ada dari Mas Awang. Bagaimana bila presiden yang menuntut secara administrasi terkait izin? Maksudnya izin apa ya Pak Awang ya? Kalau boleh didetailkan gitu ya. Lalu ada Usep bilang dulu ada yang ngotot presiden jalur perseorangan namanya Fajrul Rahman, sekarang jadi jubirnya. Lalu ada Mas Arief Syaiful, lalu jika ada pasangan calon presiden, wakil presiden hanya 2, lalu salah satu pasangan calon meninggal sehari sebelum pemungutan suara, apakah otomatis ditunda atau bagaimana? Nggak ditunda ya, Fat ya? Pemilunya tetap berjalan ya, kalau ada yang meninggal ya. Ya. Nanti kemudian dari koalisinya ya. Nanti yang akan mengajukan calon pengganti kalau yang bersangkutan terpilih. Ya, kalau terpilih nanti koalisinya yang mengganti. Lalu ada Mbak Sisin mau menyampaikan pendapat, silakan Mbak. Mbak Sisin. Ya, sebenarnya kalau masalah pencalonan presiden yang lebih dikhawatirkan itu apabila justru sedikit gitu, jangan-jangan nanti satu pasangan calon aja, nah itu yang justru dikhawatirkan ya. Kalau banyak itu justru tidak mengkhawatirkan mungkin bagi demokrasi. Tapi kalau hanya satu, nah itu yang kemudian justru mengkhawatirkan, dan kemudian untuk agar ada pasangannya kemudian dibuatlah calon boneka, calon abal-abal gitu ya, kayak beberapa waktu lalu di pilkada. Nah itu yang justru menurut saya agak menakutkan tuh di situ gitu. Nah sebenarnya harus ada rancangan agar tidak ada tren menuju ke sana gitu. Secara pilkada sekarang udah trennya tuh udah seperti itu ya. Jadi di daerah-daerah itu semakin bertambah jumlah pasangan calon yang hanya satu gitu. Nah itu yang makin lama makin bertambah nih. Nanti tahun 2020 kita nggak tahu lagi berapa lagi jumlahnya. Dari dulu awalnya cuma 5, tahun 2015 hanya 8 ya kalau nggak salah. Nah kemudian bertambah gitu loh, jadi tren gitu. Nah itu yang khawatirnya tren ini menular di pilpres. Nah ini yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Nah bagaimana kita mendesain agar hal itu nggak terjadi gitu. Gitu sih menurut saya, Mbak Ninis dan Mbak. Ya, makasih Mbak Sisin. Iya ya, sepakat ya. Karena ya tadi itu, karena kalau kita di fenomena pilkada kan karena sulitnya syarat itu yang kemudian munculkan akhirnya ya calonnya cuma satu gitu. Tapi memang kalau di pilkada kan dimungkinkan untuk kolom kosong ya. Kalau di pilpres belum ada tuh ketentuan itu. Tadi ada pertanyaan tambahan nih dari Mas Arief Syaiful, kan cuma sehari apakah sempat? Maksudnya tadi Fat ini yang soal meninggal tadi satu hari sebelum hari H, pemilunya tetap berjalan Mas Arief, pemilunya tidak ditunda, itu pemilunya tetap berjalan. Jadi misalnya meninggal gitu ya, yang meninggal tadi kemudian terpilih, itu koalisinya nanti yang kemudian jadi di koalisi atau di partai politiknya yang menentukan ya siapa yang dipilih dari dari mereka gitu. Jadi pemilunya tetap berjalan dan tidak ditunda. Kertas suaranya juga nggak diganti ya. Jadi tetap menggunakan kertas suara yang itu gitu. Begitu juga di pilkada ataupun di pileg kemarin. Nah, salah satu contohnya yang kemarin sempat rame yang kasusnya Pak WS itu kan sebenarnya salah satu calegnya ada yang sudah meninggal gitu ya, tapi surat suaranya udah dicetak sehingga pas hari pemungutan suara namanya masih ada di surat suara itu. Jadi kemudian dia meninggal, nah sehingga kursinya ini yang kemudian menjadi ribut soal PAW kemarin itu. Gitu. Lalu dari Bu Yulis nih ada pertanyaan, Fat, apakah syarat minimal 25% suara atau 20% kursi masih berlaku di Pilpres 2024? Kalau masih, apakah bisa di GR lagi? Ya,
Ya, tadi ada beberapa hal yang menarik disinggung oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Soal izin tadi, kayaknya soal izin dari presiden kepada kepala daerah tadi itu kayaknya, Mbak, yang tadi sempat kita singgung di dalam Iya. proses awal diskusi. Makanya menurut saya ini harus di-clear-kan, Pak, agar kemudian pengaturan ini bisa jauh lebih jelas ke depan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan juga tidak dijadikan alat untuk kemudian menghalangi orang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Karena ini kan akan jadi intrik politik tersendiri kalau kemudian bahasanya adalah izin. Saya justru lebih setuju ya nanti ketika presidennya mau maju lagi, kemudian ada kepala daerah calon kompetitornya yang dianggap membahayakan dia, ya dia tidak memberikan izin. Karena pada prinsipnya izin itu seperti yang tadi disinggung, itu pada prinsipnya tidak boleh. Nah, kecuali kemudian orang yang punya kewenangan mengeluarkan izin itu menerbitkan izin terhadap seseorang yang memohonkan izin, lalu kemudian perbuatan itu boleh dilakukan. Artinya kalau kepala daerah harus minta izin, artinya kepala daerah nggak boleh maju sebagai calon presiden. Nah, kira-kira itu kerangka dasarnya di dalam hukum administrasi negara kalau soal izin ya. Kemudian yang kedua, soal JR ambang batas pencalonan presiden. Pertama, apakah masih akan berlaku di pemilu 2024? Ya, kita masih belum bisa pastikan sih. Tapi ada beberapa dokumen, ada beberapa kondisi faktual yang bisa kita jadikan rujukan untuk sebagai pedoman awal. Misalnya, draft RUU Pemilu yang sudah dipublikasikan oleh DPR per tanggal 6 Mei ya Mbak ya, 6 Mei 2020. Meskipun itu belum jadi naskah resmi yang dikeluarkan oleh DPR yang akan dikirimkan kepada pemerintah, tapi arah dari semua partai politik di parlemen masih menginginkan adanya ambang batas pencalonan presiden. Ya salah satu alasannya yang sudah dikemukakan kepada publik soal kekhawatiran akan jumlah calon presiden yang terlalu banyak. Makanya mesti ada ambang batas. Mungkin diskursusnya Mbak, kalau saya ikuti ya beberapa pernyataan pimpinan partai politik atau orang-orang yang terlibat dalam proses pembahasan undang-undang pemilu ini, diskusinya mungkin akan tetap 20% kursi atau akan dikurangkan jadi 10 misalnya. Itu mungkin yang mereka bahas arah pembahasan RUU pemilunya. Ya meskipun secara prinsip sih kita berpendapat nggak ada relevansinya soal ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, seperti yang tadi sudah disinggung. Soal apakah ini masih bisa di GR ke MK, ya tentu saja masih sangat mungkin untuk kita GR lagi. Tapi ya gimana, ketentuan ini sudah berkali-kali di GR, termasuk juga dalam kondisi di mana pemilu legislatif dan pemilu eksekutifnya dilaksanakan serentak juga sudah di GR. Bahkan kemarin kan Perludem sampai 2 kali kan mengajukan GR terkait dengan ketentuan ini. Ya sayangnya komposisi hakim konstitusinya masih lebih dominan yang setuju ambang batas pencalonan presiden diberlakukan. Meskipun dalam 2 kali putusan itu kan selalu ada dissenting opinion ya. Di dalam setiap putusan ada beberapa hakim saja yang tidak setuju ketentuan ambang batas, tapi mayoritas hakimnya masih setuju adanya ambang batas. Jadi mudah-mudahan saja nanti di perjalanan menjelang pemilu 2024, kalau memang ketentuan ini masih berlaku, ya mudah-mudahan komposisi hakimnya berubah. Atau kemudian sikap dan pendirian hakimnya berubah. Ya 2 kemungkinan itu sih kalau kemudian kita bicara peluang di MK ya. Peluang mengubah putusannya ya kan 2 itu saja. Komposisi hakimnya berubah atau pendirian hakimnya yang berubah. Karena kalau soal pendirian hakim berubah, juga sudah ada pengalaman di beberapa putusan itu pernah terjadi. Ya semoga soal ambang batas itu juga terjadi lah nanti kan. Waktu kasus larangan bagi mantan napi korupsi, itu kan MK mengubah-ubah pendiriannya beberapa kali. Tapi yang putusan terakhir itu kan justru baik ya, perubahannya mengarah kepada hal yang baik. Ya kita doakan mudah-mudahan untuk ambang batas nanti juga pendiriannya bisa mengubah ke arah yang lebih baik, sehingga ambang batas ditiadakan, ada ruang bagi orang untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Padahal kan saringannya sudah ada ya, tidak semua partai politik juga bisa mengajukan paslon, hanya parpol peserta pemilu lah yang bisa mengajukan pasangan calon presiden. Itu Mbak. Ya, dan untuk bisa jadi partai politik peserta pemilu juga syaratnya kan sudah berat. Syaratnya berat. Jadi saringannya tuh sudah dari partai politik ya kan, mendirikan partai di Indonesia kan sulit gitu ya. Partai politik berbadan hukum itu sudah berat, lalu
belum tentu partai politik yang sudah berbadan hukum itu bisa jadi partai politik peserta pemilu, itu juga sudah berat. Lalu ini ada lagi, tadi Fat dari Mas Awang juga. Ini kan karena elit partai membangun legitimasi secara konstitusi yang mewajibkan pilpres harus dari partai, sementara partai di mata masyarakat sudah tidak ada kepercayaan publik. Seharusnya elit partai politik ini yang diatur lebih baik. Ya, ya ini sebetulnya sih kita bicara soal perilaku elit politik. Ya, ini teman-teman dari studi ilmu politik yang lebih pas menjawabnya sebetulnya. Dan ya upaya kita untuk kemudian merekayasa sedemikian rupa sistem penyelenggaraan pemilu, terutama sistem pencalonan presiden, kan saya rasa tidak kurang ya. Polisi brief, usulan, simulasi, dan masukan-masukan yang sudah diberikan teman-teman Perludem, teman-teman kampus, teman-teman civil society yang lain, saya kira tidak kurang untuk memberikan banyak sekali masukan-masukan untuk kemudian membuat penyelenggaraan pemilu bisa jauh lebih adil, bisa jauh lebih demokratis. Tapi kan sayangnya keputusan-keputusan elit politik kan sering bergerak ke arah yang cenderung berbeda ya dengan usulan-usulan ideal yang seperti diajukan oleh kelompok civil society. Nah, lebih menjadi berat tantangannya karena ini kan regulasi pemilu yang dimana mereka punya kepentingan langsung soal hidup dan matinya mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi effortnya 2 kali lebih berat sebetulnya. Pertama, meyakinkan partai politik soal ide-ide yang disorongkan oleh kelompok civil society itu kan juga sudah tidak mudah. Kemudian yang kedua adalah tantangannya ini soal kepentingan mereka mendapatkan kekuasaan, kepentingan partai politik mereka untuk tetap ada di parlemen. Nah, jadi kepentingannya kepentingan langsung mereka. Kalau kemudian ide dan usulan-usulan kita itu justru memberatkan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya, ya seringkali ide itu bukan mental. Sulit memang. Ya, tapi kan upaya harus tetap dicoba. Berbagai macam cara untuk meyakinkan itu kan tetap harus dicoba. Itu sih, Mbak. Iya, sebenarnya berkaitan soal bagaimana kita mereformasi partai politik ya. Mungkin bahasanya yang tepat ya, mereformasi partai politik kan ini sejalan dengan ide ya, ada gagasan untuk menaikkan dana negara untuk partai politik. Tapi dengan sejumlah syarat ya, tapi ini mungkin nanti diskusi spesifik tentang ini bisa di kesempatan yang lain. Tapi syarat bagi partai politik jika ingin mendapatkan dana tambahan dari negara itu kan kalau yang didorong oleh KPK, LIPI, teman-teman Pusako, ICW, Perludem juga kan harus punya yang namanya sistem integritas partai politik atau SIP itu ya, SIPP itu. Nah, sebenarnya ini bagus untuk juga kaderisasi partai politik gitu ya, rekrutmennya partai politik. Iya, betul. Karena kan sebenarnya kalau ditanya apa sih masalahnya partai politik gitu, kenapa nggak ada kaderisasi, kenapa rekrutmennya tidak berdasarkan merit system gitu ya. Ya alasannya ya kami nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang untuk melakukan itu, kami nggak punya modal, sementara untuk maju dalam pemilu itu butuh uang gitu ya. Karena masalahnya kan di uang gitu, nah sehingga muncullah gagasan menaikkan dana negara ini. Karena kan partai politik kita tuh sudah berbeda karakternya dengan mungkin di tahun 50-an, 60, 70 gitu ya, masih ada partai kader gitu yang betul-betul basis ideologi gitu ya, orang dengan saya ini konservatif, saya ini liberal gitu. Kalau dulu kan ada yang seperti itu, sehingga orang juga sumbangan anggota itu ya biasa kalau berjalan. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak ada lagi gitu, sehingga memang rekrutmen kaderisasi ini yang perlu diperbaiki. Nah, salah satunya dengan sistem integritas partai politik itu tadi. Mudah-mudahan ya advokasinya bisa berjalan baik ya terkait hal itu. Kita baca lagi ya. Semoga syarat calon PPP bisa konsisten. Oke, makasih Mas Fadli pencerahannya.
Oh iya, sama-sama Mas Awang. Iya, Mas Awang. Naifi. Ini dari Mas Anton ada lagi, sepakat jika calon tidak dibatasi sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Tapi di sisi lain, jika calon itu sedikit, maka konflik yang terjadi di masyarakat menajam yang membuat militansi pendukung paslon menjadi naik. Kondisi ini menarik minat masyarakat pendukung paslon untuk hadir di TPS akan tinggi. Apakah bisa dikaitkan ya? Jika calon sedikit, maka tingkat partisipasi meningkat. Ya, ini butuh riset ya sebenarnya terkait hal ini ya. Ya. Butuh riset ini. Tapi sih asumsinya menurut saya sih nggak juga, Mbak. Ya. Karena justru dengan jumlah calon yang lebih banyak itu orang lebih punya pilihan kan. Artinya kalau jumlah calonnya sedikit, kemudian orang bisa lebih fokus dan bersemangat memilih karena membangun militansinya bisa lebih mudah ya. Dan itu kan terjadi kan di 2014 dan 2019. Tapi kan bisa juga dibalik misalnya. Kalau calonnya hanya 2, apalagi itu saja, tentu orang akan bosan, pemilih akan bosan. Berbeda kalau kemudian muncul figur-figur yang baru, sosok-sosok yang baru, tentu itu juga akan menelurkan ide-ide yang baru juga. Kan konsep sirkulasi elit itu kan seperti itu ya. Ada perputaran orang-orang yang menjadi kandidat di dalam sebuah proses pemilu, itu memberikan penyegaran kepada pemilih, memberikan harapan kepada pemilih, dan tentu saja punya potensi untuk kemudian meningkatkan partisipasi, dan kita punya harapan untuk sesuatu yang jauh lebih baik misalnya. Kan semakin banyak orang untuk menjadi calon, semakin banyak juga harapan dan kemungkinan bahwa orang ini tidak terlibat dengan kepentingan masa lalu misalnya, atau kepentingan-kepentingan yang justru membuat dia sulit untuk bisa bekerja dengan maksimal. Hal-hal seperti itu kan penting. Nah, berbeda kan kemudian kalau calonnya hanya sedikit, itu saja gitu. Saya heran juga kenapa yang dikhawatirkan jumlah calonnya banyak. Sebanyak-banyaknya calon berapa sih, kan nanti hanya sebanyak partai politik peserta pemilu kan? Dan pengalaman kita memperberat syarat partai politik peserta pemilu kan juga berhasil mengurangi parpol peserta pemilu, paling tidak sejak pemilu 2014 dan 2019. Meskipun dari 2014 ke 2019 jumlah parpolnya bertambah ya. Jadi soal catatan verifikasi di KPU itu jadi hal yang lain lah. Tapi kan jumlahnya juga tidak lebih dari 20 partai. Ya pertanyaannya, senekat-nekatnya partai politik ya paslon presidennya kan nanti hanya akan 20. Kalaupun 20 tidak akan mendapatkan, tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas 50%, dan juga tidak mendapatkan suara minimal 20% dari total atau dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, kan ada putaran kedua untuk peraih suara pertama dan suara kedua. Jadi konstitusi kita, sistem pencalonan presiden kita sudah mendesain bahwa presiden terpilih itu harus punya suara yang mutlak. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau soal itu sih menurut saya. Ya soal kaitannya dengan DPR, hasil pemilu DPR, makanya ada variabel-variabel lain yang penting untuk disesuaikan, ya soal jadwal pemilunya, soal hal-hal yang lain yang penting untuk disesuaikan untuk efektivitas dan governability dari sebuah pemerintahan. Itu sih Mbak, menurut saya ya. Iya, kalau kita ingat juga sebenarnya di 2019 yang lalu kan ada gerakan teman-teman yang mendorong golput, itu juga salah satu alasannya kan karena nggak ada alternatif pilihan gitu ya, calon presiden cuma 2 gitu. Betul. Dan itu pasangan calon yang sama dengan 2014 yang lalu gitu. Orangnya sama, itu aja, dan mereka melihat ini 2 ini sebenarnya sudah kita uji 5 tahun yang lalu. Kita udah bedah latar belakangnya seperti apa 5 tahun yang lalu, dan sekarang kita dihadapkan dengan pasangan calon yang sama. Nah, ini yang kemudian kemarin sempat muncul ya 2019 yang lalu tuh ajakan ya udah kita nggak usah datang ke TPS atau untuk golput. Itu sebenarnya salah satu kalau dibilang meningkat partisipasi ya kita lihat di 2019 yang lain. Kalau saya melihatnya karena ini pemilihannya kan digabung ya. Kemarin kan 5 surat suara, 5 kotak ya. Ya. Ya kalau kita nggak datang 1 kali pemilu, kita kehilangan, misalnya kita nggak suka dengan pasangan calon presidennya,
yang empatnya juga kita kehilangan gitu kalau kita nggak datang hari itu, yang kita nggak ada kesempatan lagi untuk memilih legislatifnya, berbeda dengan sebelum pemilunya digabungkan kan, karena pemilu legislatif dulu baru 2 bulan kemudian pemilu presiden. Nah kemarin kan ada 5 ya, kalau kita nggak datang ya artinya ya udah 5-5-nya hilang suara kita gitu. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor ya kenapa partisipasinya meningkatnya juga cukup tinggi menjadi 82%. Bu Yulis mau bertanya langsung, silakan Bu Yulis. Baik, terima kasih banyak Mbak Ninis dan Mas Fadli. Mohon dielaborasi syarat bagi calon kepala daerah di beberapa provinsi yang memiliki kekhususan, Mbak Ninis. Contohnya di Papua dan Papua Barat, di mana calon kepala daerah salah satu syaratnya itu adalah putra asli daerah, gitu ya. Atau di Aceh ya, di mana syarat untuk calon kepala daerahnya mampu membaca kitab suci Al-Quran, gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya sekiranya dianggap masih ada kaitannya tentang ketiadaan pemilihan kepala daerah untuk provinsi, ya untuk gubernur di Provinsi Yogyakarta, Mbak Ninis. Artinya itu pilkada asimetris ya, sebetulnya jatuhnya mungkin payung besarnya ya. Tapi tadi syarat-syarat khusus yang dimiliki oleh beberapa provinsi gitu ya terkait pencalonan kepala daerahnya. Terima kasih Mbak Ninis dan Mas Fadli. Ya, silakan Fat. Kalau soal Jogja Mbak Ninis kayaknya yang lebih nanti Jogja. Yang Aceh sama Papua. Ya, beberapa ya syarat khusus untuk Aceh, untuk Papua itu kan sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari konteks masa lalu ya. Konteks sosial politik yang kemudian membawa kepada kompromi-kompromi antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok yang punya kepentingan di dalam berjalannya pemerintahan di Aceh dan Papua. Ya bahwa salah satu misalnya di Aceh ada beberapa prasyarat-prasyarat yang kemudian justru membuat perbedaan dengan syarat-syarat umum yang berlaku di dalam regulasi pilkada soal calon misalnya, ya itu kan bagian dari kesepakatan menjalankan syariat Islam ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Nah, termasuk juga di Papua itu bagian dari kompromi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tokoh-tokoh yang kemudian punya kepentingan di Papua dan Aceh. Tapi sih menurut saya ya kalau ini dibahas sih bisa panjang sih sebetulnya, tapi tentu akan jadi beginilah. Kalau kemudian kita ingin menjawab persoalan-persoalan di persoalan-persoalan yang muncul baik di Aceh dan di Papua dalam konteks pilkadanya hari ini saja kan kita masih terus menghadapi tantangan ya. Kalau kemudian kita mengembalikan lagi atau menyamakan lagi syarat-syarat yang kemudian harusnya tidak boleh dibedakan dan lain sebagainya, justru malah kemudian menimbulkan problem lain menurut saya dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di beberapa daerah-daerah khusus itu. Ya kalau sekarang sih sebetulnya sepanjang itu diatur secara spesifik di masing-masing regulasi, ya berdasarkan prinsip lex specialis regi generali itu ya memang harus ada kekhususan untuk daerah-daerah itu. Nah, kalau soal Jogja sih ada Mas Herwig dan Mbak Ninis kayaknya sebagai orang Jogja yang bisa menjawab ya bagaimana kemudian konteks pemilihan kepala daerah di Aceh. Khususnya kalau Jogja kan hanya gubernur ya yang tidak dipilih secara langsung. Dan itu pun kan kemudian jadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendirian Republik Indonesia. Dan kalau kita baca sebetulnya risalah penyusunan Undang-Undang Keistimewaan Jogja itu kan soal pemilihan gubernur kan juga dibahas agak mendalam ya. Dan bagaimana kemudian akhirnya kesepakatannya mengarah kepada yang jadi gubernur Yogyakarta itu adalah orang yang bertahta, yang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono. Dan jadi wakil gubernurnya adalah orang yang bertahta sebagai Pakualam ya Mbak ya, Pakualam. Itu sih Bu, saya agak membahas soal-soal yang sensitif seperti ini apalagi di masa sekarang
apa gitu. Ya, kalau kita ingat ya 2000 berapa ya waktu SBY mau mengeluarkan statement itu ya bahwa tidak boleh ada monarki atau kerajaan deh, waktu itu SBY pernah ada statement itu ya. Lalu kemudian itu direspon cepat ya, masyarakat Jogja cepat bereaksi gitu, yang merasa bahwa maksudnya apa nih, apakah kita kan kepala daerahnya raja gitu ya, sultan gitu, apakah maksudnya nggak boleh gitu ya, nggak boleh seperti itu gitu, karena kalau dilihat dari konteks masyarakatnya ya mungkin sebagian besar masyarakat Jogja juga masih merasa raja itu ya gubernur, tapi betul kata Fadli, ini nggak bisa dilepaskan dari konteks sejarah. Dan koreksi kalau aku salah ya Fad, di pasal 18 itu kan tidak disebut secara tidak disebut secara tegas gitu bahwa kepala daerah, di pasal 18 konstitusi kan nggak disebut secara tegas bahwa kepala daerah itu dipilih secara langsung, tapi disebutnya secara demokratis gitu ya. Apakah itu juga mengakomodir ada daerah-daerah khusus tadi gitu, misalnya Yogyakarta gitu ya. Nah sebenarnya ya ada perdebatan ya ketika pembahasan RUU keistimewaan Jogja, kalau nggak salah waktu itu ada ahli yang menyatakan bahwa Jogja ini sebenarnya dia nggak bisa disebut provinsi gitu, hanya dia adalah daerah yang setingkat provinsi gitu. Jadi ya ada perdebatan soal itu ya, karena memang nggak bisa dilepaskan dari konteks sejarah gitu ya, sosial. Atau ada juga yang mengusulkan bahwa oke, kalau memang mau mau tetap dari terahnya gitu ya, terahnya Hamengkubuwono atau terahnya Pakualam, apakah itu bisa dilakukan secara demokratis di terah itu gitu ya, misalnya pemilihannya secara internal di Kesultanan Jogja atau seperti apa, tapi tetap ada dilakukan secara demokratis, karena daerah ini kan daerah yang istimewa gitu ya, sama tadi seperti Aceh, Papua, kalau misalnya Papua harus suku asli gitu ya, kan bahkan sampai diatur kalau saya nggak salah di Papua itu ya, bahwa ayahnya harus keturunan ini, ibu juga dari garis ibu keturunannya seperti ini gitu, mengatur di daerah-daerah keistimewaan ini, gitu nggak Fad? Halo, Fadlinya hilang. Ya betul Mbak. Nah ya. Setuju saya. Gitu Mbak Yulis, kira-kira mudah-mudahan bisa mungkin nggak bisa menjawab tegas juga ya, karena memang panjang gitu ya mungkin diskusinya. Nanti perlu kita bikin aja satu kelas elaborasi itu agak lebih dalam ya. Iya. Aspek-aspek kekhususan dan keistimewaan di dalam daerah-daerah yang berstatus khusus dan istimewa itu, apa batasannya misalnya. Apakah itu berkaitan dengan soal mekanisme pencalonannya, mekanisme syarat calonnya, dan itu sejauh mana kemudian memberikan dampak kepada demokrasi. Ya, kita tentu tidak bisa juga memaksakan hal ini berjalan di lorong kosong tanpa melihat konteks sosial politik, konteks historis yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah regulasi ya. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang kita hati-hati betul sebetulnya untuk mengambil langkah-langkah ke depan. Kecuali untuk hal-hal yang sudah sangat jelas, misalnya soal penyelenggaraan Noken di Papua misalnya, justru terbukti dalam beberapa kali penyelenggaraannya membuka ruang untuk terjadinya praktik manipulasi dan kecurangan dalam proses pemilu. Meskipun di beberapa tempat itu masih menjadi sebuah tradisi yang masih dipertahankan. Nah, tinggal kemudian sekarang tantangannya bagaimana mengadministrasikan itu. Kan itu pesan putusan MK. Meskipun sulit juga mengadministrasikan sistem Noken di Papua, bagaimana caranya. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya bisa clear didiskusikan. Tapi kalau bicara soal syarat calon dan syarat pencalonan, mungkin kita harus melihat secara jauh lebih dalam ya. Karena kan konteks hukum bicaranya tidak boleh hanya soal teks saja, tapi kita tentu bicara juga soal konteks sosiologinya seperti apa, pendekatan historisnya juga seperti apa, dan kemanfaatannya tentu saja. Kalau itu dipaksakan diatur malah membuat keributan, ya untuk apa misalnya seperti itu.
Begitu, Mbak. Oke, ada lagi Bu Bapak atau teman-teman lain yang mau menambahkan diskusinya, boleh diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain. Ada lagi Mas Usep, ada Mas Usep di sini. Mas Usep mendukung anak-anak muda bisa ini ya, Sep ya, bisa maju di eksekutif. Nggak perlu Iya. dibedain syarat usianya ya, Iya, saya dengan pengen, syarat pemilih gitu. saya pengen, kemarin kan nanya itu Pak Didik Iya. di forum, gimana kalau usia presiden itu diturunin, itu pertanyaannya kan dituruninnya umur berapa kalau disamain sama usia pemilih, sreg nggak sih Ibu Bapak di sini gitu? Aku mau nanya ini, apa, tadi kan ada bahasan calon perseorangan tuh ya. Emang kan terbenturnya karena ini ada di konstitusi ya, Ya. Nisbah. Tapi kalau kita berandai-andai lah kita bisa ubah konstitusi, terus kita bisa naruh jalur perseorangan di dalam jabatan presiden gitu. Penjelasan atau bahasannya gimana ya ketika ini disandingin sama tantangan presidensial multipartai gitu. Jadi presidensial multipartai itu kan ada presiden yang diusung satu atau beberapa partai politik, tapi punya masalah dengan fragmentasi di parlemen. Nah itu presiden yang didukung partai itu. Nah gimana kalau itu malah calon perseorangan gitu. Sehingga dalih pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang dengan pernyataan penguatan presidensialisme itu punya pembenarannya, toh apa itu loh, apa presiden yang fragmentasinya gede itu susah, itu dari partai apalagi dari perseorangan gitu. Kalau rujukannya Presiden Amerika Serikat kan mereka dui partai ya, pun kalau misalnya ada calon perseorangan kepilih, dia punya latar belakang ideologi Republikan atau Demokrat sehingga nggak masalah dia kepilih. Misalnya kayak kemarin Al Gore gitu ya, nggak bisa nyalon lagi, dia kan Demokrat, tapi dia maju jadi perseorangan. Nah itu kan dia kalau dia kepilih kan dia Demokrat juga gitu. Nah di Indonesia ini gimana ya pemaknaan penguatan presidensialisme itu gitu. Anis sama Fadli. Mbak Denis dulu. Gimana? Ya, makasih Kak Usep. Iya, jadi ya ada kondisi ini ya kan di Indonesia kan memang presidensial multipartai gitu. Kalau kita lihat pengalaman SBY ya misalnya ya 2009 ya, 2004, 2009, 2014. 2009 itu kan dia menang SBY-nya ya ketika Pilpres dia menang sekitar 60%. Tapi dukungan dia di parlemen itu nggak sampai 35% gitu ya, 30 atau 35% gitu, nggak sampai mayoritas. Nah, seorang SBY yang sudah punya partai saja gitu ya, yang menang 60% aja masih menghadapi fragmentasi yang cukup besar itu di parlemen. Dan ini memang akan menjadi tantangan kalau membuka ruang untuk calon perseorangan maju di pemilihan presiden gitu. Karena kan memang membutuhkan setiap kebijakan itu kan membutuhkan bukan dukungan ya, membutuhkan persetujuan dari legislatifnya. Mungkin kalau ada calon perseorangan dengan karakter yang karakter kepemimpinannya sangat kuat, mungkin dia bisa bisa mengatasi itu gitu ya. Dia punya power gitu ya, orang yang punya power gitu, tapi nggak dari partai gitu. Mungkin dia bisa mengatasi itu. Tapi kalau maka tadi itu yang perlu dirumuskan mungkin adalah tadi syarat dukungannya seperti apa gitu ya untuk si calon presiden ini kalau kita buka ruang untuk perseorangan maju di pemilihan presiden gitu. Apakah cukup dengan dukungan penduduk gitu ya, dukungan KTP itu, atau ada syarat lain gitu yang bisa menyeimbangkan dengan dukungannya si legislatif gitu sifat kalau menurutku.
Ya, kalau maksud saya memang kalau dibuka ruang bagi calon presiden perseorangan, dia memang akan menghadapi tantangan yang sangat berat, apalagi untuk negara sebesar Indonesia ya. Pertama, tentu sebagai legitimasi awal yang namanya perseorangan, kita tentu bisa bandingkan perseorangan anggota DPD, perseorangan anggota calon kepala daerah harus punya basis dukungan real dari pemilih untuk kemudian dia bisa mendaftar sebagai calon. Nah, ini tentu penting juga didiskusikan untuk seorang calon presiden perseorangan, besaran syaratnya seperti apa. Itu satu menurut saya tantangan yang akan dia hadapi. Nah, yang kedua, bahwa nanti seandainya presiden perseorangan terpilih, tentu ya soal kemungkinannya seperti apakah ini memungkinkan atau tidak, sejauh mana dia bisa melawan calon presiden yang diajukan partai, itu hal yang lain. Tapi kalau seandainya dia terpilih, ya tentu itu jadi tantangan kedua bagi yang bersangkutan untuk kemudian membangun relasi check and balances yang efektif dengan parlemen. Karena dukungan formal sebetulnya kan dia nggak punya. Karena dia nggak punya partai politik yang kemudian punya kursi di parlemen. Ya itulah realitas yang harus dihadapi oleh seorang presiden independen atau presiden yang maju melalui jalur perseorangan. Nah, yang ketiga, ini mesti kembali kepada nature-nya sistem presidensil dengan mandat kepada presiden dan mandat kepada lembaga legislatif kan memang ada di jalur yang berbeda. Makanya dia sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan pemilu tersendiri, pemilu legislatif juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, bahwa setelah itu presiden mesti membangun relasi yang positif dengan parlemen, yaitu adalah tantangan individual dari seorang presiden dalam menjalankan kerja-kerjanya. Nah, apalagi dengan kondisi objektif yang berbeda. Kalau dia seorang presiden independen, tentu dia akan jauh menghadapi tantangan yang jauh lebih berat untuk kemudian meyakinkan parlemen, meyakinkan partai politik untuk kemudian bisa menjalankan kebijakannya. Tapi kalau kembali lagi misalnya kita lihat perangkat-perangkat konstitusional yang bisa dimiliki oleh presiden kita atau presiden dalam sistem pemerintahan kita, dan juga bagaimana besarnya kekuasaan presiden di dalam menjalankan pemerintahan di dalam sistem presidensial di Indonesia, menurut saya ini akan bisa jalan saja, meskipun akan butuh waktu ya untuk mencari titik keseimbangan tersendiri antara seorang presiden dengan DPR. Ya mirip-mirip seperti apa yang pernah terjadi di Pak SBY ketika terpilih 2004, ketika Jokowi terpilih di 2014 lah menurut saya, Mas. Itu sih Kak Usep, respon awalnya Kak Usep. Terima kasih Mbak Ninis, udah Fadli. Ada lagi Ibu Bapak? Yang lain yang mau berkomentar diboleh. Ada lagi nggak? Yang lain kalau enggak ya ditutup, Fat, kalau nggak ada. Iya, udah jam 3:10 juga kan? Iya. Baik. Oke. Silakan, terima Fat. kasih Bapak Ibu, silakan Bu Dinis yang tadi yang ya udah, kalau nggak ada ya terima kasih Bu Bapak, teman-teman yang bergabung di siang hari ini. Nanti juga ini rekamannya akan kita upload di YouTube channelnya Perludem. Lalu insya Allah kita akan ketemu lagi hari Senin minggu depan ya, tanggal 22. Nah, minggu depan itu Senin, Rabu, Jumat, 3 sesi itu kita akan membahas soal kampanye. Jadi kampanyenya kita akan bahas di 3 sesi. Jadi minggu depan sesinya kampanye, Senin, Rabu, dan Jumat. Mulai dari metode kampanye, definisi kampanye seperti apa, metodenya seperti apa, sampai nanti juga di hari Jumat ada sesi khusus soal dana kampanye. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Ibu-ibu, Bapak-bapak yang sudah bergabung. Tetap sehat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.